Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bentuk akar. Untuk definisi bentuk akar itu, misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif, seperti ini. Nah, ini disebut bentuk akar jika dan hanya jika hasil dari A akar pangkat N adalah bilangan irasional. Ini ya bentuknya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini bisa diubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, di mana bisa kita ubah ke dalam bentuk A 1 per N, di mana 1 ini adalah pangkat dari A dan N ini adalah pangkat dari akar. Kayak gitu ya. Nah, untuk contohnya, jika ada, contoh yang pertama ya, ada akar 3, ketika diubah ke dalam bentuk pangkat pecahan menjadi 3 pangkat 1 per 2 dalam akar pangkat, dalam pangkat ini, akar pangkat 2 tidak usah ditulis, seperti halnya 1 untuk pangkat tidak usah ditulis. Jadi ketika ada akar 3 diubah ke dalam bentuk pangkat pecahan menjadi 3 1 per 2, atau ada akar A. Nah, akar A ini otomatis ketika diubah dalam bentuk pangkat pecahan yaitu jadi A pangkat 1 per 2. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, ini adalah hubungan akar ke dalam pangkat pecahan ya terhadap bilangan berpangkat. Pangkatnya pangkat pecahannya seperti ini. Selanjutnya ada yang namakan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Operasi ini ada 2 ya. Yang pertama kita tuliskan ada P, di mana akar dari R pangkat akarnya N ditambah dengan ada Q akar dari R pangkatnya N, ini sama dengan, lihat ke sini, fokus ke bentuk akarnya. Untuk akar yang pertama dengan bentuk akar yang kedua yaitu sama ya, sama, bentuk akarnya sama. Maka kalau sudah sama kayak gini, ada P dengan Q di sini, ini adalah sebagai koefisien ya. Jadi kalau misalnya P dengan Q kita gambarkan sebagai koefisien, bentuk akar di sini kita bisa gambarkan sebagai variabel supaya kalian tidak susah. Mindsetnya kita ubah akarnya sebagai variabel. Maka kalau misalnya variabelnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan untuk koefisiennya, yaitu untuk P ditambahkan dengan Q, nih, akar dari R pangkat N. Ini untuk operasi penjumlahan. Bisa kita contohkan. Nah, Ibu kasih contoh ya. Contohnya, jika ada 3 akar 2 ditambahkan dengan 4 akar 2, nah kita teliti dulu. Akarnya sudah sama, angka dalam akar sudah sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan dari koefisiennya atau angka yang mendampingi akarnya, angka yang di sampingnya, yaitu ada angka 3, kita jumlahkan dengan angka 4. Untuk akarnya kita cukup tulis sekali saja. Nih, maka sama dengan 3 tambah 4 yaitu 7,
akarnya kita tulis kembali. Jadi untuk penjumlahan 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 yaitu 7 akar 2. Seperti ini simpelnya penjumlahan atau operasi penjumlahan pada akar. Ini untuk penjumlahan. Kita melanjutkan ke pengurangan. Bentuknya sama, kita tulis seperti halnya yang di atas yang pertama. Ada P akar R pangkat akar R, maaf ya, ini R pangkat N dikurangi dengan Q akar R juga pangkat N. Nah, bentuknya sama tapi di sini penghubungnya pengurangan. Maka sama halnya P kita kurangkan dengan Q, akarnya kita tulis sekali pangkat N. Nah, seperti ini. Kita kembali kasih contoh biar kalian lebih mudah memahami. Di mana ada 5 akar 3 kita kurangi dengan 2 akar 3. Nah, yang pertama kita cek bentuk akarnya atau angka dalam akarnya sudah sama. Nah, ketika sudah sama, kalian cukup mengurangi angka-angka yang mendampingi akar, yaitu 5 kita kurangkan dengan 2. Akarnya kita tulis kembali. Nah, seperti ini. Kita selesaikan. 5 dikurangi 2 yaitu 3. Akarnya kita tulis kembali. Nah, seperti ini udah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, selanjutnya kita akan ke operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Kita ke judul baru ya, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Nah, masih sama, yaitu bentuk akar. Supaya lebih mudahnya untuk operasi perkalian dan pembagian, Ibu akan memberikan contoh, yaitu contoh yang pertama, ada akar 8 pangkat akar 3. Nah, sama dengan kita angka yang 8 ini kita ubah menjadi perpangkatan 2. Yaitu 8 itu 2 pangkat 3. Nah, ininya kita tulis kembali. Maka sama dengan 2 ini. Ingat bagaimana merubah bentuk akar ke dalam pangkat pecahan. Seperti ini, ke sini. Yang ini ya. Nih. N-nya lihat ada posisi di bawah, pangkat untuk angkanya ada di atas di sini. Maka nih, kebetulan ini angkanya sama, berarti ini 3/3. Ingat, 3/3 itu adalah 1, maka jawaban ini adalah 2. Ya, benar. Oke, kita lanjutkan kembali ke contoh yang kedua. Di mana di sini ada akar dari 64, pangkat akarnya 6. Ini yaitu sama dengan, ini masih halnya sama dengan contoh yang pertama, yaitu kita akan mengubah angka 64 ini ke dalam perpangkatan 2. Ingat, 64 itu adalah 2 pangkat 6. Nih, sesuai contoh yang pertama, jika pangkat angka dalam akar ini pangkatnya sama dengan akar pangkat ini nih yang di akarnya, maka ini
Jawabannya kita bisa langsung, yaitu 2. Yang ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang contoh yang ketiga, yaitu ada 4 nih, ada angka. Berbeda ini bentuknya dengan contoh yang kedua dan ke-1. Ini ada 5, pangkat akarnya yaitu 3, akan dikalikan dengan 2, akar dari 7, pangkat akarnya 3. Nah, seperti ini. Kalau ada halnya bentuk seperti ini, yang ini, maka kita cek dulu. Pangkat akarnya sudah sama yang ini. Maka untuk angka-angka yang mendampinginya seperti angka 4 dan angka 2, kita tinggal kalikan saja atau kita tulis dulu seperti ini biar jelas. Nah, seperti ini. Selanjutnya, angka dalam akarnya kita satu akar aja nih, dalam satu akar aja. Nah, seperti ini bisa kita tuliskan. Nah, maka sama dengan 4 dikali 2 yaitu 8. Angka dalam akarnya pun kita kalikan. Untuk 5 kali 7 yaitu 35. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh nomor 3. Kita bakal ke contoh nomor 4, di mana ada 3 akar 5. Ini pangkat akarnya 5 kali 5 akar dari 5, pangkat akarnya 7. Nah, seperti ini. Maka sama dengan, nah, untuk ini nih, angkanya kita kalikan saja ya yang ini. Atau penulisannya seperti ini biar kalian jelas. Nah, untuk yang ininya kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Ingat untuk merubahnya seperti apa, kita kembali ke sini kalau kalian masih lupa. Kita ubah ya. Maka kita akan mengubah jadi ini 5 pangkat 1/5 dikali dengan yang ini 5 pangkat 1/7. Nah, seperti ini untuk merubahnya. Kita kalikan 3 kali 5. Benar, 15. Selanjutnya, ingat dengan sifat eksponen yang pertama. Jika pangkat, nih, bilangan berpangkat yang punyai ini bilangan pokoknya yang sama, maka pangkatnya kita dijumlahkan. Benar sekali, kita jumlahkan ini. Nah, maka 5. Nah, untuk dijumlahkan ini kita seperti 1/5 ditambah dengan 1/7 ini. Maka kita ke sini aja biar lebih jelas ya. Untuk pangkatnya kita hitung di samping di sini. Untuk lebih jelasnya seperti 1/5 ini kita tambahkan dengan 1/7. Kita cari KPK dari 5 sama 7, atau kita cari angka yang bisa membagi habis 5 dengan 7. Atau kita cukup mengkalikan, yaitu 5 dikali 7 yaitu 35. Nih, 35. 35 dikali 5 dapat 7, kalikan dengan 1 tetap 7. 35 dibagikan dengan 7 dapat 5, dikalikan dengan 1, 5. Kita jumlahkan 7 ditambah 5, 12/35. Maka 15 yang ini, 5-nya yang ini pangkat 12/35. Atau bisa kita ubah kembali ke dalam bentuk akar, yaitu akar dari 5, 5-nya pangkat 12, pangkat akarnya 35. Nah, seperti ini contoh yang keempat.
adapun contoh yang kelima, kita akan membahas contoh yang kelima. Adapun contoh yang kelima yaitu ada 3 akar dari 4, pangkat akarnya yaitu 3 per, yaitu ada 4, akar dari 5, pangkat akarnya 3. Nah, harus jeli di sini. Lihat pangkat akarnya sudah sama yaitu 3. Ini adalah koefisiennya, kita anggap koefisiennya. Maka ini tulis lagi saja, kita tulis 3/4. Yang kita ubah ini bisa digabung dalam penulisannya ke dalam satu akar. Nah, seperti ini penulisan digabungnya. Gini ya. Ini untuk contoh yang kelima. Selanjutnya kita ke contoh yang keenam. Bentuknya pun hampir sama, yaitu ada 2 akar dari 3, pangkat akar 4 per 3, akar dari 5, pangkat akar 4. Nah, sama halnya contoh yang kelima, yaitu kita tuliskan saja 2/3. Nah, angka dalam akarnya kita gabung aja ke dalam satu akar, 3/5. Nah, seperti ini contoh operasi perkalian dan pembagian bentuk akarnya. Selanjutnya, kita akan ngebahas merasionalkan penyebut bentuk akar. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Kita masih membahas tentang akar ya. Oke, ini yang pertama kita akan merasionalkan bentuk P per akar Q. Kita akan merasionalkan bentuk P per akar Q. Bagaimana cara merasionalkannya? Yaitu P per akar Q sama dengan dapat kita rasionalkan, yaitu dengan kita mengkalikannya ke dalam akar Q lagi, ke penyebutnya, angka penyebutnya. Nah, seperti ini. Atau ke dalam angka kembar. Nih, yang ini. Seperti ini. Ini cara merasionalkannya. Sama dengan untuk P dikalikan dengan Q, karena inilah bentuk perkalian, kalian cukup menggabungkannya dalam menuliskannya. Nah, seperti ini. Untuk akar Q dikalikan dengan akar Q, ini akan menjadi Q. Dari mana? Nah, ingat tidak? Ketika ada akar A bertemu dengan akar A, maka ini bakal jadi sama dengan A. Dari mana ya sama dengan A? Kita ubah akar A, kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, seperti ini. A kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Ingat dengan sifat eksponen yang pertama, jika ada bilangan pokok berpangkat pecahan, maka tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Maka A 1/2 ditambahkan dengan 1/2. Ingat, 1/2 tambah 1/2 itu adalah 1. Maka A pangkat 1 sama dengan A. Nah, ini adalah
latar belakang kenapa akar A dikali akar A sama dengan A. Seperti ini penjelasannya. Maka akar Q dikalikan dengan akar Q sama dengan Q. Nah, seperti ini ya, sudah jelas. Selanjutnya, yang kedua, kita akan merasionalkan bentuk R per P ditambah dengan akar Q. Ini satu. Yang kedua, kita akan merasionalkan R per P dikurangi akar Q. Yang ini. Atau bentuk lain lagi, ada R per akar P ditambah akar Q. Selanjutnya ada R per akar P dikurangi dengan akar Q. Nah, ini kita akan merasionalkan ke bentuk akar yang seperti ini. Yang pertama, kita akan merasionalkan bentuk R per P ditambahkan dengan akar Q sama dengan R per P ditambahkan dengan akar Q. Maka kita akan mengkalikannya dengan penyebutnya sama dengan yang ini. Tapi untuk penghubungnya terbalik. Kalau ini adalah penjumlahan, maka di sini menjadi pengurangan. Angkanya harus sama, tidak boleh beda. Hanya penyebutnya hanya penghubungnya saja yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Merasionalkannya. Nah, yang ini bentuknya, maka yang ini sama dengan R dikalikan dengan yang ini, kita gabung saja penulisannya seperti ini, tidak usah dibuat pusing. Nah, untuk yang bawah yang ini, ingat ketika P plus akar Q nih dikali dengan P dikurangi akar Q, nah akan menyebabkan, kita tulis ulang dulu ya yang ini. Oke, kita tulis ulang dulu. Nah, seperti ini akan menyebabkan nilai yang ini jadi P kuadrat dikurangi dengan Q. Nah, seperti ini bentuknya. Ini untuk merasionalkan yang pertama seperti ini. Yang kedua, untuk merasionalkan bentuk yang kedua yaitu R per P dikurangi akar Q yang ini sama dengan, ingat ya, hampir sama dengan yang ini. Kalau ininya plus maka dikalikannya dengan, lihat, jadi pengurangan. Maka kalau ini kebalikan, akan dikalikan ke dalam bentuk penjumlahan karena ini bentuknya pengurangan yang menjadi penyebutnya yang ini. Nah, maka ini dikalikan dengan P ditambahkan dengan akar Q. Nah, seperti ini. Nah, yang ini ya. Seperti ini. Nah, untuk penyelesaian pun sama. Kita penulisannya pun gabung saja karena ini bentuknya perkalian. Jangan dibuat pusing. Nah, sama halnya yang tadi. Tetap ini menjadi P kuadrat dikurangi dengan Q. Kalau ini. Nah, ini. Ya. Ini untuk yang bentuk yang kedua. Selanjutnya kita akan ngebahas bentuk yang ketiga, yaitu bentuknya yaitu ada R per akar P ditambah dengan akar Q. Ya, sama dengan
R per akar P ditambah dengan akar Q dikalikan dengan, ingat ini penghubungnya penjumlahan, maka di sini menjadi penghubungnya pengurangan. Betul sekali. Nah, seperti ini bentuknya, jadi pengurangan. Maka sama halnya tadi, jangan dibuat pusing ya, penulisannya kita gabungkan saja seperti ini. Nah, ini karena dua-duanya bentuknya akar, kita tulis aja ya, biar kalian tidak ada langkah yang terlewati, biar tidak pusing. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Maka kita tulis dulu yang ini. Yang atas kita tulis aja dulu ya. Kita belajar sabar dalam mengerjakan soal matematikanya. Nah, yang bawah kita rubah karena ini akar bertemu dengan akar, yang ini sesuai tadi konsep. Akar A ketemu akar A sama dengan A, maka ini pun sama. Akar P ketemu dengan akar P, maka menjadi P. Ini plus minus jadi minus, pengurangan Q. Nah, jadi inilah untuk merasionalkan bentuk yang ketiga. Selanjutnya kita akan merasionalkan bentuk yang keempat. Sama halnya dengan bentuk yang ketiga, bedanya di penghubung. Kalau ini pengurangan nih, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kita tulis ulang dulu untuk soalnya. Nah, dikalikan dengan akar P ditambahkan dengan akar Q per akar P ditambahkan dengan akar Q yang ini. Sama kan tadi, nanti penulisan yang ini jangan dibuat pusing, ingat kita tulis aja gabung. Nah, seperti ini. Digabung. Oke. Per yang ini sama nih, sama yang kayak ini. Jadi P dikurangi dengan Q. Nah, inilah empat bentuk merasionalkan. Malahan ada 5 ya, dengan P per akar Q bentuknya. Untuk latihan soalnya, untuk contoh-contoh soalnya nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih.